Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Pina Hoirunisa. Di sini aku akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi. Teori yang pertama adalah teori hierarki media. Teori ini membahas tentang bagaimana media yang berbeda memiliki kekuatan dan pengaruh yang berbeda dalam masyarakat, serta bagaimana hierarki ini dapat mempengaruhi persepsi dan juga perilaku masyarakat. Teori yang kedua yaitu teori difusi inovasi, dikembangkan oleh Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi atau ide baru menyebar dalam suatu populasi. Proses ini melibatkan 5 tahapan teman-teman. Pertama itu ada pengetahuan, yang kedua persuasi, yang ketiga keputusan, implementasi, dan juga konfirmasi. Teori yang ketiga ada teori konstruksi sosial. Teori ini menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan kesepakatan antar individu dalam masyarakat. Realitas dianggap sebagai hasil dari konstruksi sosial melalui bahasa dan komunikasi. Teori yang keempat yaitu fenomenologi pendekatan. Pendekatan ini menekankan pemahaman pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka menafsirkan dunia di sekitar mereka. Fokusnya pada pengalaman langsung dan persepsi. Wah, sangat menarik bukan? Teori yang kelima ada analisis framing. Teori ini mempelajari bagaimana media membingkai atau menyajikan informasi sehingga mempengaruhi interpretasi dan persepsi publik. Framing melibatkan seleksi aspek tertentu dari realitas dan menekankan aspek tersebut dalam laporan media. Wow, dan teori yang keenam yaitu teori new media menurut Pierre Levy. Levy mengeksplorasi bagaimana teknologi baru, khususnya internet, mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan juga belajar. Ia menekankan konsep kecerdasan kolektif di mana pengetahuan dapat dikumpulkan, dibagikan melalui media yang baru. Setuju nggak nih teman-teman? Teori yang ketujuh yaitu teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini mengemukakan bahwa ketika media menyebarkan informasi, mereka cenderung meningkatkan kesenjangan. Wah, kesenjangan apa nih? Kesenjangan pengetahuan antara individu dengan tingkat pendidikan tinggi dan rendah. Karena orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi itu mampu mengakses dan memahami informasi tersebut. Dan teori yang ke-8 yaitu teori efek persuasi. Teori ini mempelajari bagaimana pesan komunikasi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Faktor-faktor seperti kredibilitas sumber, kualitas argumen, dan juga karakteristik penerima berperan dalam efek persuasi. Teori yang ke-9 yaitu teori efek ketakutan. Nah, ini menurut pendapat George Gerber. Dikenal juga sebagai teori kultivasi. Teori ini menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap media, terutama televisi, dapat membentuk pandangan dunia dan persepsi resiko individu. Seringkali dengan menekankan ketakutan dan juga ancaman. Teori yang ke-10, teori pemberdayaan. Teori ini menyoroti bagaimana media dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan bagi individu dan kelompok, memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan mempengaruhi perubahan sosial. Salah satu contohnya ya kayak pemilu kemarin. Yang ke-11 yaitu teori penekanan dan pengabaian menurut Stuart Hall. Juga dikenal sebagai teori kodifikasi dan dekodifikasi. Hal ini menyatakan bahwa pesan media itu dibuat atau dikode oleh pembuat pesan dan diinterpretasikan oleh audiens. Terdapat berbagai cara audiens dapat menerima atau menolak pesan media berdasarkan posisi sosial dan budaya mereka. Menarik ya teman-teman ya. Teori yang ke-12 yaitu teori teknologi media menurut Marshall McLuhan. McLuhan terkenal dengan pernyataannya medium adalah pesannya, yang menunjukkan bahwa media yang digunakan untuk menyampaikan pesan sama pentingnya dengan pesan itu sendiri. Teknologi media mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan juga berinteraksi. Hati-hati nih ya teman-teman ya. Dan teori yang ke-13 yaitu teori deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dimulai dengan teori umum dan menguji hipotesis spesifik, sementara pendekatan induktif memulai dengan observasi spesifik dan mengembangkan teori umum berdasarkan pola yang muncul dari data.
Aduh teman-teman, aku mau napas dulu nih teman-teman. Teori ke-14 yaitu teori interaksi simbolik. Teori ini menekankan pentingnya simbol-simbol dan makna dalam interaksi sosial. Menurut teori ini, individu berinteraksi satu sama lain berdasarkan makna dan mereka memberikan pada simbol-simbol tersebut yang terus-menerus diinterpretasikan dan direinterpretasikan. Teori yang ke-15, teori penetrasi sosial, dikembangkan oleh Irwin Altman dan teori Dalmas-Tyron. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan berkembang dan mendalam melalui proses pengungkapan diri dan bertahap, di mana individu saling berbagi informasi pribadi dari waktu ke waktu. Ayo PDKT. Teori 16, yaitu teori pengurangan ketidakpastian, dikembangkan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese. Teori ini menyatakan bahwa ketika individu bertemu pertama kali, mereka memiliki kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian tentang satu sama lain melalui komunikasi untuk membuat interaksi lebih dapat diprediksi dan nyaman. Ada peribahasa makanya sering-seringnya berkomunikasi, maka kita itu akan sering nyaman juga, akan nyaman juga gitu kan. Oke, next di teori yang ke-17, teori manajemen privasi. Komunikasi ini dikembangkan oleh Sandra Petronio. Teori ini mengeksplorasi bagaimana individu mengelola informasi pribadi mereka dan memutuskan kapan dan kepada siapa mereka akan mengungkapkannya. Nah, mempertimbangkan resiko dan juga keuntungan diri mengungkapkan hal tersebut. Teori ke-18 yaitu teori disonansi kognitif, dikembangkan oleh Leon Festinger. Teori ini menjelaskan ketidaknyamanan psikologis yang dialami individu ketika mereka memiliki dua atau lebih keyakinan atau sikap yang bertentangan dan bagaimana mereka berusaha untuk mengurangi disonansi tersebut melalui perubahan sikap atau perilaku. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan teori ke-19, teori dialektika relasional. Teori ini mengeksplorasi dinamika konflik dan negosiasi dalam hubungan interpersonal yang muncul dari ketegangan antara kebutuhan yang bertentangan seperti kebebasan dan keterikatan atau privasi dan keterbukaan. Biasanya di pasangan ya. Teori ke-20 yaitu teori self-disclosure. Teori ini mempelajari bagaimana individu mengungkapkan informasi pribadinya kepada orang lain dan bagaimana mengungkapkan ini mempengaruhi hubungan interpersonal tersebut. Nah, pengungkapan diri yang tepat dapat memperkuat hubungan, sementara yang tidak tepat dapat merusak hubungan. Aduh. Sekarang teori yang ke-21 yaitu teori groupthink, dikembangkan oleh Irving Janis. Teori ini menggambarkan bagaimana kelompok dapat membuat keputusan buruk karena tekanan untuk mencapai konsensus yang seringkali mengarah pada pengabaian alternatif yang lebih baik dan kritik internal. Next, kita ke teori yang ke-22, teori informasi strukturasi. Dikembangkan oleh Anthony Giddens, teori ini mengeksplorasi bagaimana struktur sosial dan agen atau individu berinteraksi secara berkelanjutan, di mana struktur sosial menyediakan aturan dan sumber daya yang membentuk tindakan, sementara tindakan individu memproduksi atau mengubah struktur tersebut. Teori yang ke-23, teori budaya organisasi. Teori ini mempelajari bagaimana budaya dalam organisasi membentuk, mempertahankan, dan diubah. Budaya organisasi mencakup nilai, norma, dan praktik yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi tersebut. Dan teori yang ke-24 yaitu teori informasi organisasi. Teori ini mengeksplorasi bagaimana informasi mengalir dalam organisasi dan bagaimana sistem informasi mempengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, dan juga efisiensi organisasi. Mana anak organisasi? Teori yang terakhir yaitu teori jaringan. Teori ini mempelajari struktur dinamika jaringan sosial yang terdiri dari node dan hubungan, interaksi, dan koneksi di antara mereka. Analisis jaringan dapat mengungkapkan, teman-teman ini aku berani kerudung ya, dapat mengungkapkan pola komunikasi dan mempengaruhi dalam kelompok atau juga masyarakat.
Oke teman-teman, mungkin itu dia ya beberapa 25 teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tentunya dapat bermanfaat, baik itu untuk teman-teman sendiri dan juga untuk organisasi dan untuk pasangan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.